Ibu pernah dengar ya? Ada terapi urin dulu. Pernah dengar ya terapi urin ya? Terapi urin itu mereka-mereka yang punya diabetes, kemudian maka cara penyembuhannya katanya air kencing dia yang pagi itu habis netes langsung ditadangin lagi tuh, diminum. Ya, saudara saya pakai gituan pernah, dan alhamdulillah mati dia. Ya sekarang mati, ya meninggal dia ya. Itu dia. Saya memakai prinsip yang kedua. Ya, saya berpendapat bahwa likul lidain dawa, setiap penyakit itu ada do obatnya, dan obatnya yang Allah turunkan pasti yang halal. Kita belum ketemu aja. Ya. Jadi kalau selama ada yang halal, ngapain harus yang haram? Ya. Duh, saya punya asma. Ada yang bilang katanya apa? Nying-nying. Tahu nying-nying apa nying-nying ya? Nah, tikus yang baru lahir yang kecil tuh nying-nying. Ibu ngebayangin nggak? Tikus lahir, ya. Saya mikir-mikir dah. Saya lebih baik bengek aja terus dah biarin dah. Ya, daripada harus minum nying, makan nying-nying. Ada lagi katanya kelelawar. Kelelawar pun termasuk haram Bu ya. Mohon maaf kelelawar haram. Tapi katanya obat bengek kemarin kita baru pulang dari Jeddah, di Jeddah itu banyak. Ya, Ustadz mau ini apa hati kelelawar dan sebagainya. Pokoknya ada gituan. Oh enggak, saya bilang, dah alhamdulillah pokoknya sembuh. Nah itu, di Mangga 2 ada ular kobra. Ular kobra begini Bu, ditangkap tuh. Langsung diiniin, itu darahnya dimasukin ke gelas. Itu harganya 200.000. Darah kobra. Kobranya aja udah haram. Apalagi darahnya. Diminum. Katanya obat kuat, Ustadz. Jadi kalau Ustadz malam Jumat mau kuat silakan. Ya, nah itu dia. Saya nggak tahu kuat apaan itu. Jadi walaupun ada ulama yang memperbolehkan, ingat ya, Imam Al-Auza'i memperbolehkan. Kenapa ayatnya tadi? Ghairu bagi wala adi. Segala sesuatu yang tadinya haram bisa berubah dia jadi boleh ketika itu tidak melampaui batas. Tapi ada ulama juga, Imam Yusuf Qardawi misalnya, beliau mengatakan kullu da'in dawa'un wa dawa'u minhu ahwala. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan obatnya tidak mungkin berasal dari yang haram. Monggo ya, silakan Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu berkaitan juga dengan termasuk homo dan sebagainya. Nah, termasuk juga ini adalah daging keledai dengan kuda. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan bahwa Rasulullah tidak memperbolehkan daging keledai. Wa an Umar bin Kharijah qala khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam biminan wa huwa ala rafilatihi wa lu'abuha yasilun ala kitfi akhrajahu Ahmad. Dari Amr bin Kharijah ia berkata Nabi berkhutbah pada waktu kami di Mina sambil mengendarai onta beliau, ketepatan air liur onta itu meleleh pada bahuku. Jadi onta itu adalah binatang yang halal, maka mohon izin air liurnya pun kalau kena halal. Ya. Ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah naik onta. Pada saat itu mohon izin ya, air liurnya itu kena bajunya. Akhirnya Rasul tetap melakukan, karena apapun yang berasal dari binatang yang halal, apapun dia akan halal. Sebaliknya mohon maaf, binatang yang haram, apapun berasal darinya itu haram. Babi haram. Mau giginya kek, mau kulitnya kek, mau kukunya haram. Anjing, hukumnya apa? Haram. Mau liurnya kek, mau bulunya dan sebagainya, hukumnya haram. Itu aja ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Saya pernah bilang sama para jamaah pada waktu kajian kita yang pertama, Rasulullah itu punya binatang-binatang yang memang kesayangan. Contoh, Rasulullah itu punya kesayangan kucing. Kucingnya beliau ya, namanya Musa. Saking sukanya, senengnya Rasulullah, pernah beliau itu jubahnya itu ditidurin sama kucing, sama Musa ini. Karena Rasulullah itu nggak mau ganggu kucing itu, akhirnya jubahnya beliau itu digunting. Digunting supaya nggak mengganggu kucing ini tidur.
Saya sampai ngebayangin, Masya Allah, wajarlah ketika Allah menyebutnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus dia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan kucing aja dia nggak mau mengganggu. Kalau kita mau izin, ibu lagi sholat, ternyata kena ibu ditidurin sama kucing. Isak berkumandang, kira-kira kucingnya diapain? Begitu. Dasar kucing gue mau sholat. Begitu. Tapi saya melihat begitu hebatnya dan mulianya akhlaknya Rasulullah. Sampai yang namanya kucing yang Musa lagi tidur, itu sampai kena baju jubahnya, itu digunting baju jubahnya. Seukuran bajunya kucing. Ya, itu satu. Kemudian beliau pun punya ontak namanya kaswa. Ya, jadi ontanya Rasulullah namanya apa, Bu? Kaswa. Jadi Nabi Muhammad itu pada saat beliau hijrah, kemudian pada saat Nabi Muhammad bingung. Kenapa? Karena sampailah beliau di Madinah. Ketika sampai beliau di Madinah, ya Muhammad, nginep di rumah saya. Ya Muhammad, nginep di rumah saya. Ya Muhammad, nginep aja di rumah saya. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad bingung. Itulah cerdasnya Nabi Muhammad. Dia nggak mau menyinggung perasaan sahabat-sahabat Ansor yang udah nawarin kebaikan sama dia. Akhirnya kenapa Nabi Muhammad? Biar adil, saya persilakan ontak saya. Tuh, kata Nabi Muhammad tuh, saya persilakan ontak saya, dia berhenti di mana, di situ saya akan nginep. Ternyata ontaknya ini melengok. Berhenti itu, berhentilah di salah satu tanah milik anak yatim yang bernama Sahal dan Suhaib. Disitulah akhirnya Nabi Muhammad membangun masjid namanya Masjid Quba. Masjid apa, Bu? Quba. Nah, makanya Bapak kalau ke Madinah, itu dianjurkan kalau bisa masuk ke Masjid Quba. Kenapa? Karena satu kali sholat di Masjid Quba, sholat sunnah, pahalanya satu kali umroh. Ada 4 masjid di muka bumi ini yang pahalanya besar. 4 masjid di muka bumi ini. Yang pertama Masjidil Haram 100.000. Jadi kalau ibu sholat di Masjidil Haram 100.000. Yang kedua Masjid Nabawi 1.000. Yang ketiga Masjid Quba, Masjid Aqsa, mohon maaf, 500. Jadi kalau kita sholat di Masjid Aqsa itu 500 pahalanya. Ada yang terakhir 4, Masjid Quba. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan kalau di Masjid Quba? Satu masuk, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua habis masuk, sholat sunnah duha. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 juta. 35 juta. Satu kali umroh. Ya. Saya doakan Bapak Ibu berangkat. Amin. Hadirin para jamaah. Akhirnya Rasulullah itu nginep di salah satu rumah yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Alhamdulillah, makamnya beliau itu ada di Turki. Saya pernah ziarah ke makamnya beliau, ada, Masya Allah. Ini Abu Ayyub Al-Ansari ini orang kaya. Orang kaya, diinepin rumahnya sama Rasulullah, rumahnya tingkat. Rumahnya tingkat. Rasulullah diminta, ya Rasulullah, engkau di atas saja, biar saya yang di bawah. Karena Abu Ayyub Al-Ansari nggak tega dan nggak merasa nggak pantas di bawahnya dia adalah orang yang sangat mulia Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dengan kerendahan hatinya dia berkata, enggak, saya di bawahnya, kamu yang di atas. Ibu mau tahu? Selama Abu Ayyub Al-Ansari itu diinepin rumahnya sama Rasulullah, Nabi Muhammad di bawah, istrinya sama Abu Ayyub Al-Ansari di atas, itu beliau tidak mau. Contoh begini, Bu, maaf ya. Ini Nabi Muhammad di bawah nih, di bawahnya. Itu dia nggak mau di bawahnya badannya dia. Dia nggak mau, dilihat diintip tuh. Ya Allah, Rasulullah di sini. Nah, dia di sampingnya. Dan begitu pula dia jalan, mau jalan pun dia minggir-minggir. Kenapa? Karena dia khawatir walaupun dia di atas, diinjak makhluk yang sangat mulia. Suatu ketika air minumnya istrinya, air minumnya itu jatuh, Pak, tumpah. Tumpah, kan kalau dari atas tembus nih, Pak, tembus ke bawah. Saking airnya itu jangan sampai nimpah Rasulullah, itu bajunya beliau yang berasal dari sutra yang mahal, itu dielap. Karena dia saking nggak maunya air itu jatuh nimpah Rasulullah, orang yang sangat mulia. Itu dia. Jadi makanya warofa'na laka zikrak. Warofa'na laka zikrak. Saya dapat amalan lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini bisa diamalkan dan juga termasuk bapak-bapaknya.
Amin ya. Jadi nanti Ibu kalau ngelihat ada cucunya lagi tidur, kemudian supaya cucunya itu pintar, hikmahnya juga bagus, akhlaknya juga cemerlang, ya mudah-mudahan dia juga ranking di sekolah, pokoknya jenius, jangan lupa pegang dadanya, baca alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok alladzi angkodo zohro wa rofa'na laka zikrok, baca 3 kali. Wa rafa'na laka dzikrok wa rafa'na laka dzikrok wa rafa'na laka dzikrok wa innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Jadi wa rafa'na laka dzikroknya 3 kali ya, wa ila rabbika farghabnya berapa? 3 kali. Insyaallah saya doakan kalau kita yakin anak kita cerdas. Amin. Ya jangan sampai kakek, alhamdulillah, ya saya ranking ke berapa? Ranking 5. Muridnya berapa? 5. Ya, jangan muridnya 5, kalau itu berarti ranking terakhir ya. Itu dia. Saya doakan kalau kita karena warafa'na al-qadikrok diangkat tuh derajatnya. Ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian kemarin apa? Ada lagi satu. Kalau yang perempuan, kalau lagi tidur, ubun-ubunnya dibacakan surat apa? Masih ingat? Al-Qadar. Yang perempuan ya, yang punya cucu perempuan, anak perempuan, baca surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka insyaallah dari kecil sampai nanti dia dewasa, dia tidak terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan perzinahan. Amin. Kadang kita punya anak perempuan ngeri kan? Ngeri ya? Itu dia. Kemarin saya diminta sama warga, Pak Ustadz tolong dong, kenapa? Anak saya ditikahkan. Yang perempuannya kelas 3 SMP. Yang perempuannya 3 SMP, laki-lakinya kelas 1 SMA. Kenapa? Karena melakukan hubungan bebas, ya akhirnya nikah di luar waktunya. Bahasa orangnya LKMD. Lahir kemudian menikah dulu. Atau cap orang Sunda apa? Parabola ya. Ada sini orang Sunda ada? Parabola ya. Parawan bobol teh heula. Dia. Es kelapa nggak pakai cendol. Atau es cendol nggak pakai kelapa. Perut bejendol nggak punya bapak. Nauzubillah. Dulu saya ingat banget. Orang-orang tua kita dulu masih merasakan kesakralannya. Kalau ada perempuan laki-laki yang malam minggu ngapel kemudian melakukan hubungan, maka itu nanti akan ada ayam bekokok. Betul ya? Ayam bekokok tuh, Pak. Ayam bekokok. Itu syarat tuh. Ini pasti ada yang ambil duluan nih besok. Ada yang nanya kemarin jamaah, Pak Ustadz, kok sekarang ayam nggak bekokok ya Pak Ustadz? Ayamnya udah capek, Bu. Udah capek. Karena udah perasaan udah biasa. Anak-anak sekarang, mohon maaf, terjadi sammenepen, hubungan bebas dan sebagainya. Dan kalaupun terjadi kecelakaan, orang tuanya pun nggak malu. Nggak malu. Udah biasa kita kayaknya kalau kondangan, mohon maaf ya, perempuannya udah gede duluan perutnya. Nauzubillahimin dzalik. Kita para orang tua akan diminta kita pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika anak kita dia nggak sholat, ketika anak kita dia terjerembab dengan musibah, dengan perzinahan, maka ditanya, kamu anak siapa? Anak si A. Oh, lihat daftarnya, si A di surga sekarang. Dipanggil tuh. Orang tua yang bernama ini punya anak segini, mohon maaf yang lagi di surga, keluar semua. Dipanggil, diminta pertanggungjawaban. Ada apa? Lagi enak-enak di surga kok dipanggil. Kamu punya anak ini nggak? Iya. Sekarang anak kamu di mana? Tahu nggak? Nggak tahu saya. Di neraka anak kamu. Kenapa dia? Kenapa dia masuk neraka? Karena saya nggak pernah diajarin sholat. Karena saya nggak pernah diajarin baca Quran. Habib Muhdar, mohon maaf ya, beliau mengatakan, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Lebih baik miara anjing ketimbang miara keluarga kita yang nggak sholat. Kalau anjing itu paling malaikat nggak masuk. Tapi kalau ada keluarga kita yang nggak sholat, istri kita nggak sholat, suami kita nggak sholat, anak kita nggak sholat, maka mohon maaf, pertama malaikat nggak masuk, yang kedua Allah turunkan bala kepada keluarga itu. Nauzubillahimin dzalikum anfusakum wa ahlikum
Mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kita dan diri kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu Haji. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, iya, iya. Terima kasih. Jadi ada kotoran anjing, kemudian disiram sama air, kemudian airnya itu kan berceceran di jalan. Kemudian sendal kita ngelewatin tuh. Apakah kita termasuk harus kita cuci sendal kita itu dengan 7 kali? Ya kan gitu dia. Termasuk, termasuk Pak. Jadi apapun kalau kita tahu bahwa air itu sudah ikhtilat, ikhtilat itu bercampur dengan najis tadi, maka wajib buat kita mencucinya juga mughalazo. Saya ngebayangin Masya Allah, sampai sedemikian rupa. Najisnya itu berendet. Dari liurnya, dari dagingnya, dari kotorannya, dari bulunya, sampai air yang terkena kotoran itu. Harus dengan 7 kali. 7 kali gusel, wa ihdahunna biturab. 7 kali dibasuh, dan salah satu dari ketujuh itu dengan debu. Makanya mohon izin ya, mohon izin banget ya. Kita kalau udah dideketin sama anjing, mohon maaf aja, bukan takut juga sih. Ya tapi takut juga ya, oh, ya takut juga. Nah tapi liurannya itu loh. Kalau kita dijilatnya itu. Nah kemudian mohon izin, atau mungkin dia kena kita, tapi bulunya itu. Pertanyaannya nanti apakah bulunya itu nyentuh kita termasuk kita kena? Kena. Kena ya Pak ya? Itu dia. Makanya beda kemarin dengan keberkahan yang Allah berikan pada makhluk yang lain. Kucing, misalnya kucing. Bapak lagi sholat maghrib. Maghrib ya. Kemudian kucing datang tuh. Ya, dampirin Bapak. Itu Bapak, dia tiduran itu di mukenanya Bapak, di sejadahnya Bapak. Kemudian kucing itu ternyata Bapak mau sholat. Apakah perlu pakai wudhu lagi? Nggak perlu. Kucing itu mau izin ngejilat-jilatin mukena ibu. Gitu. Apakah perlu dibasuh? Tidak perlu. Kenapa? Karena memang dasar daripada kucing itu halal. Maka apapun yang dilakukan oleh kucing itu pun halal. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Iya. Iya. Oh, Masya Allah. Iya. Iya. Yang ingin, ya terima kasih. Intinya kita tetap harus menjadi tetangga yang baik. Ya, kemarin pelajaran yang kemarin ya, di Bulughul Maram ada seseorang yang agak bocor sedikit ya, karena dia kencing di masjid. Sahabat marah-marah kan, apa ini kencing di masjid, tahu gak ini masjid dan sebagainya. Tapi Rasulullah bilang jangan gitu. Kita bisa lakukan dengan cara lain Pak Haji, yaitu dengan cara ibu ambil air lagi, siram lagi aja. Kalau dia 1 gayung, kita 1 ember. Ya, kenapa? Supaya tidak terkena dengan yang lain. Jadi nggak usah kita tambah dengan wah gini-gini dan sebagainya sampai emosi. Kita tunjukkan juga kita sebagai akhlak yang baik. Tapi tetap harus dengan rambu-rambu yang memang sudah diajarkan Rasulullah pada kita semuanya. Iya. Beda nanti kalau dia udah kering ya. Kalau dia udah kering, udah nggak ada salah. Dia udah kering, udah kena matahari, udah nggak ada airnya, nggak ada masalah. Tapi kalau dia masih basah, kemudian kita kena semua. Nah, alangkah baiknya, mohon izin, dia pakai satu gayung, kita pakai 1 ember. Insya Allah akan hilang semuanya. Al jazaul ihsan ilal ihsan. Insya Allah kebaikan yang kita lakukan, Allah akan catat kebaikan juga buat kita semuanya. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayidina Muhammad hamdan syakirin hamdan naimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Allah, pada malam hari ini kami duduk simpul di hadapan-Mu ya Allah, dalam rangka memanfaatkan waktu dan mengisi bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya dengan kegiatan duduk di majelis ilmu. Ya Allah, jadikanlah duduknya kami sebagai penggugur dosa kami. Jadikanlah duduknya kami, munajat kami, doa kami kepadamu kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai pengangkat derajat kami baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, 3 hari yang lalu kami telah tinggalkan 2023. Ampunilah dosa kami, balaslah seluruh amal ibadah kami selama 1 tahun ini ya Allah. Kabulkanlah doa dan hajat kami di tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami, umur panjang pada kami, istiqomah dalam ibadah. Jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Anak dan cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikanlah pada kami rizki yang halal dan berkah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya mujibad du'a ya mujibas sa'ili. Insyaallah Rabu yang akan datangnya lagi kita akan kaji apa hukumnya mani. Mohon maaf ya, mani. Air yang keluar dari kemaluan. Karena nanti akan ada 3, ada mani, ada mazi, ada wadi. 3-tiganya itu cara membersihkannya beda. Mana yang najis, mana yang tidak najis. Nah nanti akan kita kaji di situ. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita niatkan hari ini untuk ngaji Rabu, 2 Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah catat satu kebaikan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.